kalau ada orang menafikan nasab berdasarkan ciri fisik, salah satunya misalnya warna kulit, ya misalnya kayak Haji Marzuki Mustamar lah mengatakan Ba'alawi atau siapapun yang warna kulitnya atau ciri fisiknya berbeda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini saya bacakan satu kitab ya, bagaimana dalam fikih itu hal seperti itu adalah sesuatu yang tidak boleh. Bahkan di sini pendalilannya kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Wala di sini kelanjutan dari tidak boleh menafikan anak. Ini bapak saja tidak boleh menafikan anak. Apalagi kita orang lain gak tahu menahu keluarga orang kok menafikan nasab orang. Bapak saja kepada anak tidak boleh menafikan. Bimokholafatil waladi, dengan alasan atau dengan sebab berbedanya si anak itu launa walidayhi, kepada warna kedua orang tuanya. Orang tuanya putih, anaknya hitam, lalu bapaknya nggak terima kalau itu anaknya, itu tidak boleh. Au shibhahuma, atau anak itu menyelisihi keserupaan kepada kedua orang tuanya. Artinya tidak mirip dengan kedua orang tuanya. Wala, dan juga tidak boleh menafikan nasab itu li shibhihi, karena alasan keserupaan anak itu bi ghairi walidayhi, kepada selain bapak dan ibunya. Jadi anak kok tidak mirip bapak ibunya, oh ini bukan anaknya. Nggak boleh begitu seorang ayah, apalagi kita orang lain yang lebih tahu saja tidak boleh gitu, apalagi kita yang tidak lebih tahu gitu. Kita lihat banyak sekali di dunia itu orang yang mirip. Wapres Gibran itu ada yang mirip banget kan. Berarti asal misalnya ada 3 atau 4 orang mirip, berarti mereka itu tidak mungkin semuanya sama dengan muka bapaknya. Kalau semuanya sama dengan muka bapaknya, berarti bapaknya dari 4 orang itu mirip juga. Nggak mungkin itu. Mesti ada yang tidak sama dengan muka bapak atau ibunya. Begitu ya. 5 ruwiyah atau rawa ya. 5 karena sebuah hadis. Rawa yang menceritakan kepada hadis itu Abu Hurairah, Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah, ja'a rajulun min bani Fazzarah, datang kepada Rasulullah ya, datang seorang laki-laki dari Bani Fazzarah ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka laki-laki itu berkata, inna mro'ati ja'at biwaladin aswada. Wahai Rasul, sesungguhnya istriku itu melahirkan anak yang hitam. Nah, kurang ajar bapaknya, mentang-mentang hitam terus gak mau dia ngakui. Jadi wahai Rasul, istriku ini kok lahir anaknya hitam gitu. Nah, berarti bapak ibunya ini tidak hitam lah, entah putih entah coklat, pokoknya tidak hitam ya. Ya ridu binafihi, dia itu ini penuturan Abu Hurairah ya, dia itu sedang mengajukan diri ya, arodo ya ridu itu mengajukan untuk menafikan anak itu. Artinya ini anak saya hitam, saya nggak terima itu anak saya gitu. Faqala lahun nabiyyu, perhatikan di sini, maka berkata lahu kepadanya an-nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal laka min ibilin, apakah kamu punya unta ya. Jadi Rasul bertanya kepada orang itu, kamu punya unta? Qala, maka si laki-laki dari Bani Fazzarah itu menjawab, ya, naam, ya. Qala, maka Nabi bertanya lagi, fama alwanuha, maka apa warna unta-unta itu ya. Qala, maka si laki-laki itu menjawab, humrun, kemerah-merahan ya, merah lah ya, atau unta yang merah, atau pokoknya satu warna lah, merah ya. Qala, maka Nabi bertanya lagi, hal fiha min awraqah. Ya, hal fiha min awraqah. Awraqah itu minnya kan huruf jar, awraqah nasabnya dengan fathah ya, ghairun munsharif. Apakah ada dari keturunan atau anak-anak unta itu yang berwarna kelabu ya? Awraq itu campur-campur hitam, gelap ya, kelabu lah, bukannya, pokoknya bukan humrun ya. Qala, maka laki-laki itu menjawab, inna fiha awraqah. Nah, inna fiha awraqah ini awraqah ya, nasab berarti isimnya inna toh.
Ya, sesungguhnya di dalam unta-unta itu ada anak-anaknya yang berwarna kelabu ya. Qala, maka berkata atau bertanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, fa anna ataha dzalika, maka bagaimana bisa ataha melahirkan atau mendatangkan unta-unta yang merah itu kepada yang warna kelabu itu. Begitu kalau tafsir menerjemahkannya. Bagaimana humrun melahirkan aurok. Kira-kira begitu. Qala, maka menjawab si laki-laki itu, asa ayyakuna naza'ahu irkun. Kalau bahasa gampangnya, ya mungkin saja naza'ahu menyebabkan atau mencabut darinya irkun, faktor genetik keturunan ya. Mungkin faktor genetik ya Rob. Mungkin leluhurnya, mungkin atas-atasnya unta ini ada yang warnanya itu aurok. Qala, maka kemudian Rasulullah SAW, fahadha, maka anak kamu yang hitam itu asa ayyakuna naza'ahu irkun. Ya bisa juga tuh. Mungkin saja anak kamu yang hitam itu ya anak kamu. Tapi hitam mungkin karena dari leluhur kamu ada yang berwarna hitam. Qala, maka Abu Hurairah berkata, walam yurakhis lahu fil intifa'i minhu. Dan Rasulullah tidak memberikan toleransi kepada orang itu di dalam atau untuk menafikan anak darinya. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaq alaih. Jadi maksudnya muttafaq alaih itu, hadis ini dimuat dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Walaupun mungkin berbeda lafadznya, tetapi maknanya sama. Karena muttafaq alaih itu terkadang begitu. Lafadznya ada perbedaan tapi maknanya sama. Kemudian kita lanjutkan dari ucapan Ibnu Qudamah. Wali annan nasa kullahum, dan karena sesungguhnya manusia itu semuanya min Adam wa Hawa, dari jalur Sayyidina Adam dan Sayyidina Hawa. Ini logikanya maknyus ya. Wa alwanuhum wa khilaquhum ya, zamannya hilqah ya. Dan warna-warna mereka serta bentuk-bentuk penciptaan mereka mukhtalifatun, adalah berbeda-beda. Falaula mukhalafatuhum syibha walidaihim, maka seandainya tidak ada anak-anak itu menyelisihi kepada sama dengan orang tuanya, artinya seandainya semua anak itu sama dengan orang tuanya lah ya, artinya tidak berbeda, lakanu, maka ada manusia itu ala khilqatin wahidatin, atas satu bentuk atau satu penciptaan. Kenyataannya kan kita lahir dari sumber yang sama pada dasarnya. Kalau seandainya aturan mainnya adalah tidak boleh berbeda dengan orang tuanya, mestinya sampai sekarang tidak ada yang berbeda toh. Kenapa? Karena sumbernya kan sama, tapi kenapa berbeda-beda? Ya kalau kita belajar biologi kan banyak faktor ya yang membuat orang itu berbeda-beda. Ada karena adaptasi, karena cuaca dan sebagainya. Begitu ya. Ini bukan merosting, ini saya bacakan kitab. Jadi yang menyalahkan bukan saya ya, tapi ini kitab. Kalau kamu mau bantah silahkan. Allahumma tina